DVL Warriors, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun DVL Warriors berada selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dian, host Comfort Talk by New NC Flex The Series. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik mengenai MAH atau dispepsia yang merupakan tanda terjadinya kekurangan enzim pencernaan. Saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Michael Reo. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita perkenalkan. Halo Dr. Mike, apa kabar dok? Ya Mbak Dian, kabar sehat, kabar baik. DVL Warriors, kabar sehat, kabar baik. Ya. Oke dok, ini kita mau bahas mengenai MAH atau dispepsia Dr. Mike. Ya. Kalau misalkan dilihat, MAH atau dispepsia itu kalau dari sisi medis seperti apa sih dok perbedaannya? Kemudian gejalanya seperti apa? Baik, Mbak Dian dan DVL Warriors. MAH itu istilah gangguan saluran cerna bagian atas dari awam. Nah, kalau di medis tidak ada istilah MAH, yang ada adalah dispepsia. Nah, pengertiannya seperti apa? Jadi, MAH atau dispepsia ini adalah satu gangguan saluran pencernaan yang ditandai oleh ketidaknyamanan di area perut bagian atas kita. Dan gejala-gejala yang menyertainya, pertama, bisa kembung, mual, muntah, kemudian sendawa, cepat kenyang, nyeri ulu hati, juga kadang-kadang ada rasa panas terbakar di belakang dada, ya, dan sering sendawa. Nah, ini gejala-gejala yang sering dialami oleh seseorang yang mengalami MAH atau dispepsia. Oke, kemudian kalau MAH atau dispepsia ini disebabkan oleh apa sih Dr. Mike? Nah, jadi berdasarkan penelitian, penyebab daripada dispepsia ini itu dikategorikan beberapa faktor. Yang pertama, itu adanya faktor pola makan dan kebiasaan yang buruk. Misalnya, makan lemak berlebihan, makan makanan yang pedas asam berlebihan, juga minum minuman soda berlebihan, maupun misalnya minum alkohol berlebihan dan kafein berlebihan. Nah, ini dari segi pola makan. Yang kedua adalah memang sudah ada penyakit pada seseorang. Penyakit apa? Gangguan saluran cerna. Misalnya, ada radang lambung yang menahun maupun yang mendadak akut. Apalagi ada luka pada lambung yang kita sebut sebagai ulkus lambung. Nah, apalagi misalnya ada penyakit radang daripada pankreas. Pankreas itu penghasil daripada enzim pencernaan untuk makanan kita. Atau ada gangguan daripada liver ataupun gangguan daripada kandung empedu. Nah, ini bisa menyebabkan gejala-gejala dispepsia atau MAH. Itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah faktor dari obat-obatan. Biasanya banyak orang mengkonsumsi obat-obatan itu, obat anti nyeri ataupun obat steroid anti radang, itu sudah tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, itu merusak lambung, mengiritasi lambung, ya. Kemudian juga faktor keempat adalah produksi enzim berkurang karena lanjut usia. Jadi biasanya di atas 40 tahun dan 60 tahun itu produksi enzim pencernaan berkurang sehingga mengakibatkan seseorang mengalami gejala MAH dan dispepsia. Nah, itu penyebab-penyebabnya Mbak Dian. Oke, ngomong-ngomong soal enzim nih dok, ada nggak sih dok hubungannya antara enzim pencernaan dengan MAH atau dispepsia ini dok? Ya, ini bagus sekali DVL Warrior. Jadi begini, selama ini pengobatan daripada MAH atau dispepsia tentunya berdasarkan patofisiologi atau dugaan perjalanan penyakit. Misalnya tadi, karena pola makan yang kurang baik, nah perbaiki pola makan. Atau karena penyakit, atasi penyakit dasarnya. Atau karena obat-obatan, atau karena lanjut usia. Tapi, penelitian menunjukkan bahwa apapun penyebab daripada dispepsia atau MAH, selalu ada kekurangan enzim. Nah, ini jelas pada penyebab apapun itu selalu terjadi transient defisiensi enzim. Jadi, kekurangan enzim pencernaan itu terjadi dengan penyebab tadi yang ada 4 faktor. Nah, oleh sebab itu, dalam pengobatan dispepsia atau MAH, di samping pengobatan penyebab, juga ditambah dengan suplementasi dari enzim pencernaan. Oke, ngomong-ngomong masalah suplementasi enzim dok,
Di Daria Varia ini kan ada produk dengan komposisinya adalah suplemen enzim pencernaan dok, yaitu New NC-Plex ya, Dr. Mike. Nah ini bagaimana sih dok korelasinya dengan MAH atau dispepsia ini dok? Iya, ini produk bagus sekali ya. Kenapa? Karena New NC-Plex ini kan sebenarnya sudah ada di pasar Indonesia ya. Itu 25 sampai 30 tahun. Dan efektivitas keamanannya itu sudah diketahui baik oleh dokter yang meresepkan New NC-Plex kepada pasien maupun kepada pasien atau kita masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, dari segi medis kalau kita tinjau kandungannya ini sangat efektif dan aman. Pertama, produk enzim itu selalu harus ada yang namanya 3 enzim utama. Enzim amilase untuk cerna karbohidrat, enzim protease cerna protein, enzim lipase untuk mencerna lemak. Ada di New NC-Plex? Ada. Kemudian ada kandungan dimetilpolisiloksan. Nah, dimetilpolisiloksan ini kan untuk anti kembung ya atau anti flatulen. Apakah ada di New NC-Plex? Ada. Kemudian zat lemak ini sangat susah dicerna. Nah, oleh sebab itu tetap memerlukan tambahan zat yang membantu mencerna lemak di samping enzim lipase tadi, yaitu asam deoksikolat. Apakah ada di New NC-Plex? Ada. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa B-kompleks sebagai kofaktor yang memaksimalkan kerja enzim dalam mencerna makanan juga akan membantu metabolisme. Apakah ada di New NC-Plex? Ada. Jadi dari segi kandungan di dalam satu suplemen enzim, maka New NC-Plex ini sangat efektif dan aman untuk dikonsumsi. Nah, tentunya kita bertanya ya di Vel Warriors, Mbak Dian, dosis yang tepat seperti apa? Nah, aturan pakainya jelas. Suplemen enzim dikonsumsi saat makan. Kenapa? Atau sesaat setelah makan. Kenapa? Ya karena bekerja maksimal enzim itu pada saat ada makanan. Nah, kalau pada saat ada makanan berarti saat makan atau setelah makan. Kemudian berapa lama? Kalau berdasarkan ilmu gastroenterologi daripada ahli gastroenterologi dan penelitian, untuk gangguan fungsional dispepsi itu rata-rata 14 hari. Jadi 3 kali 1 ya minimal selama 14 hari. Namun tergantung daripada temuan pada saat pemeriksaan dokter. Jadi bisa diberikan dosisnya 3 hari, 7 hari, 14 hari, bahkan pada kasus-kasus yang lebih berat seperti ada pankreatitis atau kolisistitis, infeksi kandung empedu, infeksi pankreas itu bisa sampai 30 hari bahkan 60 hari dengan dosis 3 kali 1 atau 3 kali 2 tergantung dari temuan investigasi dokter. Iya. Oke, terima kasih banyak ini Dr. Mike untuk penjelasannya hari ini, sharing knowledge-nya pada kesempatan kali ini. Dr. Mike semoga bisa bermanfaat untuk para DVL Barrier semuanya. Oke, jika DVL Barrier semua ingin mengetahui informasi lebih banyak lagi terkait gangguan gastrointestinal atau seputar produk New NC-Plex, DVL Barriers bisa follow akun sosial media New NC-Plex. Untuk Instagram di @ncplex.indonesia dan juga Facebook di NC-Plex Indonesia. Terima kasih DVL Barriers, sampai ketemu lagi di Comfort Talk by New NC-Plex The Series berikutnya.